Wars was lost at Mohex adalah pepatah dari Hungaria yang berarti kekalahan terburuk kita adalah di Mohex. Bukan tanpa alasan pepatah ini ada di masyarakat Hungaria. Pepatah ini menggambarkan sebuah peristiwa besar yang kelak merubah wajah Eropa selama beratus-ratus tahun kemudian. Battle of Mohex, yakni pertempuran antara kekhilafan Utsmani dengan koalisi pasukan terbesar pada saat itu, pasukan Salib. Peristiwa ini dikenal sebagai sebuah pertempuran besar yang lebih tepat dikatakan sebagai ajang pembantaian oleh pasukan Utsmani, karena perang ini hanya berjalan kurang lebih dari 4 jam dengan korban jiwa lebih dari 50.000 orang. Pertempuran ini disebabkan oleh dibunuhnya utusan dari kekhilafan Utsmani ketika hendak menarik jizyah yang biasa diberikan oleh Raja Louis II kepada Khalifah Utsmani sebelumnya, ayah Sulaiman I, yaitu Sultan Selim I, sebagai bentuk ketundukan Raja Hungaria terhadap kekhilafan Islam. Hal ini terjadi karena dorongan dari Paus Vatikan saat itu, Paus Clement VII, yang menganggap Khalifah Sulaiman saat itu tidak akan sekuat ayahnya karena usianya yang baru 26 tahun. Dan akhirnya Paus Clement VII memerintahkan Raja Hungaria untuk memberontak terhadap kekhilafan Utsmani. Hal ini memantik amarah Khalifah Sulaiman Al-Qanuni atau yang lebih dikenal barat dengan Sulaiman the Magnificent oleh Raja Hungaria Louis II. Dan segera saja Sulaiman memerintahkan mengumpulkan pasukan dari segenap penjuru negeri dan mengumumkan perang tidak hanya kepada kerajaan Hungaria namun juga seluruh kerajaan Eropa. Pasukan Salib pun dibentuk oleh Paus Clement VII dan menjanjikan sebuah penebusan dosa bagi siapa yang mengikuti perang ini, dan diperkuat berupa surat resmi gereja dengan tanda tangan Paus sendiri. Maka terbentuklah pasukan koalisi terbesar saat itu, pasukan Salib yang terdiri dari gabungan kerajaan Hungaria, Kroasia, Serbia, Romawi, Tahta Suci Vatikan, Kerajaan Bohemia, Kerajaan Polandia, Italia, Spanyol, Swiss, Luxembourg, Jerman, dan seluruh kerajaan Eropa lainnya kecuali Inggris dan Swedia yang beraliran Protestan, Prancis yang memiliki perjanjian damai dengan Utsmani, serta Portugal yang bermusuhan dengan Spanyol. Terdapat banyak perdebatan mengenai jumlah pasukan perang yang diterjunkan kedua belah pihak. Namun, dari kekhilafan Utsmani tidak kurang dari 100.000 pasukan yang dilengkapi dengan 350 meriam dan 800 kapal perang diterjunkan ke medan perang. Sementara di pihak pasukan Salib atau koalisi kerajaan Eropa tidak kurang dari 200.000 pasukan dengan 35.000 diantaranya merupakan kavaleri berkuda bersenjata lengkap dan berperisai baju besi. Pasukan Utsmani menempuh jarak kurang lebih 1.000 km untuk mencapai medan pertempuran. Pasukan ini juga menaklukkan wilayah-wilayah yang dilewati, diantaranya benteng yang sangat kuat pada waktu itu, Benteng Belgrade, dengan maksud untuk mengamankan jalan pulang apabila pasukan Utsmani kalah di medan laga nanti. 21 Zulqa'dah 932 Hijriah bertepatan dengan 29 Agustus 1526 adalah hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah Eropa. Setelah asar, pasukan Romawi mengambil inisiatif penyerangan ke arah pasukan Utsmani dengan perlahan. Malam sebelum terjadinya perang, Khalifah Sulaiman Al-Qanuni mengumpulkan pasukannya dan bermunajat kepada Allah. Setelah mengucapkan salam, tak terasa pipi Sulaiman basah oleh air matanya seraya berkata, "Wa ka'anni bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzur ilaikum al-an." Artinya, saat ini saya seperti dalam posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan kalian semua. Seketika tangisan pasukan Sulaiman pecah di keheningan malam, seraya saling memeluk satu sama lain dan berjanji untuk bertemu kembali di dalam surga kelak. Keesokan harinya, melihat pasukan Salib yang lebih besar daripada pasukannya dan pasukan inti berkuda pasukan Salib yang tertutup baju besi seluruhnya, maka Khalifah Sulaiman melancarkan sebuah taktik jitu dengan membagi pasukannya menjadi 3 barisan sepanjang 10 km. Barisan pertama dan terdepan diisi oleh pasukan khusus jenis seri. Barisan kedua diisi oleh pasukan berkuda dengan senjata ringan serta para relawan. Paling belakang adalah pasukan meriam dan beliau sendiri. Pertempuran diawali oleh serangan dari pihak koalisi Eropa. Khalifah Sulaiman memerintahkan pasukan jenis seri di depan untuk bertahan selama 1 jam untuk kemudian membuka jalan bagi pasukan kedua. Selama pertempuran itu, pasukan elit jenis seri membunuh tidak kurang dari 20.000 pasukan koalisi Eropa. Sesuai instruksi, setelah 1 jam bertahan di garis depan,
pasukan Janissary membuka jalan bagi pasukan kedua dengan mundur ke sisi kanan dan kiri. Pasukan kedua Utsmaniyah bertugas untuk menarik pasukan salib sebanyak-banyaknya ke arah jangkauan tembakan meriam mereka dengan melakukan seolah-olah lari ke arah belakang. Melihat hal ini, pasukan salib mengira pasukan Utsmani telah kalah dalam peperangan dan mengejar pasukan Utsmani dengan pasukan inti mereka sampai ke jantung pasukan Utsmani tanpa menyadari formasi perang yang menunggu pasukan salib selanjutnya. Terlambat, kini pasukan koalisi Eropa berhadapan langsung dengan pasukan ketiga Utsmaniyah, yakni pasukan meriam. Terjadilah letusan pertama, lalu diiringi dengan letusan bertubi-tubi yang mengagetkan pasukan koalisi Eropa. Pasukan berkuda yang tadinya gagah dengan baju besinya yang sulit ditembus menjadi tidak berarti di hadapan moncong-moncong meriam pasukan Utsmani. Hal ini ditambah dengan pasukan Janissary dan pasukan berkuda Utsmani yang mengurung pasukan utama koalisi Eropa dari belakang. Sisa-sisa pasukan salib di garis belakang kocar-kacir dan berusaha mundur, akan tetapi apa daya, di belakang mereka hanya ada sungai Danube, sehingga banyak juga di antara mereka yang mati karena berdesak-desakan dan tenggelam, termasuk Raja Hungaria Louis II. Pasukan Eropa ingin menyerah, tetapi dengan alasan tertentu Khalifah Sulaiman tidak mau ada tawanan perang dan mengembalikan senjata mereka untuk kembali berperang atau dibunuh. Pertempuran ini menandakan akhir dari kerajaan Hungaria dan menjadi diseganinya kekhilafan Utsmani oleh negara-negara di Eropa. Dari pihak koalisi Eropa, tidak kurang dari 70.000 orang tewas dan 25.000 lainnya ditawan dalam keadaan terluka. Sementara dari pihak Muslim, syahid sebanyak 1.500 dan 3.000 lainnya mengalami luka-luka. Hal inilah yang membuat Eropa trauma dan menyimpan dendam yang sangat besar terhadap kekhilafan Islam. Sultan Sulaiman Al-Qanuni bersama pasukannya memasuki kota Budapest, ibu kota Hungaria, dengan lantunan takbir, sama ketika mereka memasuki benteng Belgrade di Serbia saat ini. Sungguh ini adalah suatu pelajaran dengan kesabaran, ikhtiar dan tawakal ilallah mampu membuat kesombongan musuh-musuh Allah luluh lantak dalam sekejap mata. Wallahu a'lam bishawab.